Hai semua, perkenalkan nama saya Tiari Damayanita Sidaputar dengan NIM 2030362. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5 tentang topik dan kerangka dalam mengarang atau karangan. Pertama, di sini ada pengertian mengarang. Apa itu mengarang? Mengarang adalah suatu proses kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwanya kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri dalam bentuk tulisan. Sedangkan topik karangan adalah topik berasal dari bahasa Yunani atau topoi, yang berarti tempat dalam tulis-menulis. Berarti topik merupakan pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulis di dalam suatu artikel. Oke, yang selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa ciri dari topik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga mampu menimbulkan rasa keingintahuan si pembaca. Kedua, mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Yang ketiga, harus sesuai yang nyata dan tidak boleh abstrak. Dan yang keempat atau yang terakhir, topik tidak boleh mengambil bentuk kalimat yang panjang tetapi berbentuk kata yang singkat. Adapun manfaat-manfaat dari topik dalam suatu karangan. Yang pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui informasi yang penting. Baik, saya tadi sudah menjelaskan beberapa penjelasan tentang topik dalam sebuah karangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kerangka dalam karangan. Jadi, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama dalam kerangka adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Adapun beberapa manfaat dari kerangka dalam suatu karangan. Pertama, mempermudah pembahasan tulisan. Yang kedua, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Kemudian yang kelima, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Terlepas dari manfaat kerangka dalam suatu karangan, ada pun syarat-syarat kerangka yang baik. Yaitu yang pertama, pengungkapan maksudnya yang jelas. Dan kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Kemudian yang keempat, pokok-pokok dalam kerangka harus disusun secara logis. Adapun cara membuat kerangka, yang pertama kita harus menentukan ide atau gagasan cerita dulu. Kemudian yang kedua, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Kemudian yang ketiga, buat alur struktur naratif berupa eksposisi, kompilasi, dan resolusi. Keempat, buat poin pembicaraan. Kemudian yang kelima, kembangkan pokok pembicaraan atau skenario. Kemudian yang terakhir, buatlah judulnya. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan sedikit tentang topik dan kerangka dalam sebuah karangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, dan ditunggu video selanjutnya.